Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sedang cerita tentang kematian, tiba-tiba istrinya nyeletuk, Siti Aisyah. Dia nyeletuk, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Bukankah kita ini semua takut mati ya Rasulullah? Jadi istri Rasulullah SAW dan juga para sahabat juga takut mati. Bukan cuma kita, Pak. Saya takut mati. Ada orang berani mati, bohong. Nah, ada juga berani hidup. Berani mati jarang, Pak. Kalau dia berani mati, dia bunuh diri namanya. Jadi istri Rasulullah SAW yang setiap hari bersama Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita ini semua, ya, hamba Allah yang takut mati, Pak. Dan itu manusiawi. Oleh karena itu Allah turunkan di dalam surat Al-Jumu'ah, nanti buka di rumah surat Al-Jumu'ah ayat 8 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, bahwa sesungguhnya kematian yang kalian takuti, kalian lari daripada kematian itu, nggak mau tuh, ya, pengen pada kematian, nggak ada yang mau, Pak. Bahkan ada orang yang ngedenger berita kematian itu jadi horor. Lihat pasaran aja tuh, ya, takut ya, Pak. Ada orang lihat pasaran tuh takut, ngeri, ya. Apalagi lihat orang mati. Jangan dikira gampang memandikan jenazah tuh. Nonton orang mati takut, Pak. Ya, takut. Makanya saya suka sering, ayo nonton aja situ, nonton, gak usah mandiin, nonton aja. Tengok tuh orang yang meninggal. Ada orang takut, Pak. Kan memang begitu, ya. Allah sudah kasih tahu, kematian yang kamu selalu lari daripadanya, takut dengan kematian itu, fa innahu mulaqikum, tapi kematian itu akan datang mengejarmu. Datang mengejarmu. Kematian itu kita akan dikejar kemanapun, Pak. Kematian itu mengejar kita. Bukan kita mencari kematian. Tidak ada orang mencari kematian karena memang takut. Tapi kematian yang mengejar kita. Kemanapun, bersembunyi di lubang semut pun, dia akan kejar kita. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalau udah ketemu kematian itu, ya, maka kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah ngasih tahu gitu. Jadi nggak bisa main-main tentang kematian itu. Dia akan kejar kita, Pak, kemanapun. Ya. Oleh karena itu, kalaupun dia mengejar kita lari, ya setidaknya kita bersiap-siap, ya, menghadapi datangnya kematian itu. Karena dia tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal kondisi, tidak mengenal status apapun. Ya. Jika sudah datang waktunya, ya, nanti baca surat Luqman ayat 34. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bima taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayil ardi tamut." Kita nih, Pak, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi detik berikutnya nih, nggak tahu saya. Ya, saya ngomong di sini detik berikutnya nggak tahu juga. Kita selesai sholat ini, pulang ke rumah, wallahu a'lam. Besok apalagi, minggu depan apalagi,
Bulan depan apalagi, tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Wa taqdir nafsum bima taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu satupun apa yang dikerjakan atau terjadi besok hari. Wa taqdir nafsum bi ayil ardi tamut. Dan tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan meninggal, akan mati. Kapan waktunya, tempatnya di mana, caranya bagaimana, nggak ada yang tahu. Nah. Orang sakit bertahun-tahun dia bisa sembuh. Orang yang sehat, jag-jag, ya, waringkas, besok dia meninggal. Orang yang muda, masih muda belia, meninggal. Orang yang tua renta, justru dia sampai pikun dia usianya. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial. Presiden mati, Pak. Presiden mati semua tuh. Presiden kita pada mati tuh. Apalagi baru pejabat, mati semua. Hanya Rasul berpesan kepada kita dalam hadis Bukhari. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya keadaan orang itu, Pak, amalan orang itu, perbuatan seseorang itu diukur, dinilai pada penghujungnya. Kalau kita baca buku bab terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itulah yang dijadikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang-orang baik itu kadang-kadang ngeri, Pak. Karena Allah hanya menilai pada ujungnya itu, Pak. Dalam hadis Bukhari yang lain, Pak, kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta bainahu wa bainal jannah dhira'un. Ada orang yang berbuat baik, Pak, beramal soleh, beribadah, sampai jarak antara surga dengan dirinya itu sejengkal, Pak. Ya. Saking orang ini banyak berbuat baik, Pak. Rasul bilang jarak antara surga dengan diri cuma tinggal sejengkal. Lalu kata Rasulullah, fasbiku alaihil kitab. Tapi ternyata catatan kitab itu telah mendahului dia. Nah, kemudian fayamalu mali ahli nar, lalu berbuat perbuatan ahli neraka, faidkhuluha, maka ternyata masuk neraka, Pak. Orang udah berbuat baik, Pak, sampai surga cuma tinggal sejengkal. Tapi kan ada catatan dalam kitab Lauhul Mahfuz itu, dia merupakan ahli neraka, lalu berbuat dia perbuatan tercela, maksiat, korupsi, macam-macam, meninggal. Itu yang disebut sebagai akhir kehidupan yang buruk. Su'ul khatimah. Ini yang bikin para ulama, para ustadz, para kiai, orang baik itu ngeri, Pak, takut, Pak. Apakah dia sampai ajal menjemput itu selalu dalam keadaan baik? Itu yang tidak bisa diprediksi, Pak. Sehingga ayat ini, hadis ini menakutkan sebetulnya, Pak. Bagi saya, bagi ulama, bagi kiai, para sahabat, begitu semua takut, Pak, dengan hadis ini. Sekalipun kita punya bekal banyak, itu ternyata endingnya kita nggak tahu kayak apa. Karena masa depan kita kan ditentukan pada harinya tadi. Ya. Oleh karena itu, kita berusaha, Pak, agar kita ini tidak berakhir tragis. Su'ul khatimah. Apa diantaranya agar kita tidak tragis itu, Pak? Ya. Ada beberapa hadis. Yang pertama, berdoa, ya. Berdoa selalu, Pak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupanku ini dengan akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah, minta doa. Rasul ajarkan itu. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah engkau jadikan penutup kehidupanku ini dengan hidup yang buruk. Ya. Berdoa setiap waktu. Setiap waktu kita doa habis salat, Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah. Ya Rabb, moga-moga engkau tutup kehidupan saya hidup yang husnul khatimah.
Apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu adalah kehidupan atau kematian di saat kita sedang melaksanakan ketaatan. Satu tuh ya. Atau kematian di saat kita menghindari kemungkaran. Dua tuh. Jadi kematian ketika kita sedang melaksanakan ketaatan atau sedang menghindari kemungkaran. Sedang ibadah mati, itu husnul khotimah. Sedang menghindari maksiat, ya kita diundang maksiat misalnya, nggak mau kita, menolak. Diajak korupsi, nggak mau, menolak. Ya, diajak berbuat tercela, nggak mau, menolak. Mati kemudian, itu namanya husnul khotimah. Karena menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, yang dimaksudkan husnul khotimah, dihindari dari kematian yang mengenaskan. Apa kematian yang mengenaskan itu? Ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari juga. Rasul sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wat taradi wal gharaq wal haraq wal haram wa a'udzubika ayat takhabatina syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladigan. Ini semua doa ya yang Rasul hindari kematian jenis ini, Pak. Rasul gak pengen mati kayak gini, wafat kayak begini. Apa di antaranya? Mati karena tertimpa longsoran. Min hadbi itu apa? Landsliding. Longsor. Tanah tuh, gunung longsor tuh, dia tertimbun di situ. Itu kematian yang mengenaskan. Rasul nggak mau itu. Wataradi, jatuh dari ketinggian, jatuh dari pesawat tuh, nggak pengen mati kayak gitu. Mati yang mengenaskan. Rasul hindari itu. Ajarkan dia dulu kepada kita supaya kita jangan mati kayak gitu. Karena itu mati yang mengenaskan. Disebut sebagai mati su'ul khotimah. Karena nggak sebut apa istighfar, nggak sempat orang istighfar. Ya, jatuh dari ketinggian. Ya. Wal gharaq, mati karena tenggelam. Tenggelam itu di sungai. Kolam renang, berenang di laut, tuh nggak bisa berenang dia melaut kan? Tenggelam dia, mati di situ. Itu su'ul khotimah, Pak. Beda dengan banjir bandang yang menyebabkan seluruh kampung itu apa? Seperti tsunami, ada ribuan orang meninggal, itu bab lain lagi. Ini orang mati tenggelam, nggak pugu-pugu dia berenang, ya mati. Wal gharaq, wal haraq, mati karena terbakar. Naik mobil, terbentur, terbakar, mati dia. Su'ul khotimah. Pulang ke rumah matikan gas, ya tidur, terbakar rumahnya, habis dia. Listrik konslet, ya terbakar, mati dia. Itu semua su'ul khotimah. Dan Rasul ajarkan supaya dihindari itu agar jangan mati terbakar. Ya. Caranya bagaimana? Ya, jangan coba-coba nyalakan listrik yang nggak pugu-pugu. Perbaiki aliran listrik, perbaiki aliran gas. Ya. Jauhkan pembakaran sampah. Ajak tetangga tidak berbuat yang bisa menimbulkan kebakaran, atau siapkan cadangan pemadam kebakaran agar kita terhindar dari kematian yang mengenaskan. Wal haram, dan kematian sampai pikun, nah, dihindari. Karena pikun itu nggak keburu sholat. Jangankan boro-boro sholat, makan aja dia lupa, Pak. Sudah makan belum ya? Pikun dia. Sholat nggak tahu, dia nggak tahu waktu. Lah Rasul tuh nggak mau meninggal wafat setelah pikun, ya. Karena dia tidak akan berguna, tidak bisa beramal apa-apa. Ya. Cuma raganya saja kelihatan, nyawanya ada, tapi ruhnya sudah tidak ada. Dia pikun, gak bisa ngapa-ngapain. Kencing aja gak bisa di tempatnya, makannya gak tahu. Ya. Yang berikutnya harus bilang apa? Wa'udzubika ayat takhabatin asyaiton indal maut, dan menghindari kematian ketika digoda oleh setan. Apa contohnya?
diajak tuh bermaksud joget-jogetan tuh ya, di dangdutan misalnya tuh ya, di panggung tuh kan banyak yang mati tuh di viral itu, lagi tarik napas pegang mic itu kenceng-kenceng gublag ya, lagi joget-joget sama cewek-cewek ya yang seksi itu gublag jatuh gitu. Artinya apa? Dia kematian ketika digoda oleh setan. Ketika mati di atas perut wanita banyak kan itu. Ketika mati banting kartu. Ketika mati dia sedang minum minuman keras seharga 34 juta. Luar biasa tuh ya. Coba pejabat sekarang begitu kan, untuk menunjukkan kehebatannya dia beli minuman yang harganya puluhan juta. Ya, whisky itu kan kayak gitu. Mati dia sul khatimah. Yang berikutnya harus bilang apa? Amuta ladigan. Kematian karena digigit hewan berbisa. Digigit dimangsa harimau, ular berbisa tuh, atau binatang kalajengking, apa saja ya, menyebabkan kematian, maka itu termasuk kematian yang sul khatimah yang Rasul hindari. Ya. Lalu bagaimana yang lainnya? Rasul ajarkan dalam hadis Abu Umamah, Pak. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini, ya. Rasul bilang, "Sona'iul ma'ruf taqiya masori asu." Hadis Bukhari. Hadis Imam At-Tabrani dari Abu Umamah. Kata Rasulullah, perbuatan yang baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain itu bisa mencegah kematian yang su'ul khatimah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Pak, ya, bantu orang lain tuh, itu bisa mencegah kematian yang buruk. Apa diantaranya perbuatan baik kepada orang lain itu? Siti Khadijah, Pak, istri Rasulullah SAW, merinci itu tentang perbuatan baik yang bisa mencegah kematian yang buruk. Kata Siti Khadijah, istri yang pertama Rasul ini, "Kalla abshir, wallahi apa? Tidak begitu ya Rasulullah, ya. Pasti Allah akan melindungi dirimu, ya, dan tidak akan menyakitimu, karena innaka latasilur rahim." Satu nih. Karena engkau ya Rasulullah orang yang selalu menjaga silaturahim, orang yang senantiasa menjaga hubungan baik, orang yang sering silaturahim, maka dia akan dicegah dari kematian yang sul khatimah. Yang kedua, kata Siti Khadijah, dia, watasdukul hadis, engkau nih ya Rasulullah orang yang berkata jujur, benar, baik ucapannya tuh. Dia tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, ya, dan ucapannya benar. Tasdukul hadis, ceritanya benar, gak ngarang-ngarang, ya, nggak bohong, nggak ada dusta tuh. Maka itu bisa mencegah kematian yang buruk. Yang ketiga, kata Siti Khadijah ini apa? Watahmilul kalla, engkau ini kan suka membantu orang lain, ya. Kalau kita membantu orang lain, Pak, itu salah satu usaha agar kita tidak sul khatimah. Watahmilul kalla tuh bantu orang lain, bantu menolong orang lain tuh. Tentu yang kesulitan, ya, kita tolong. Diminta atau tidak diminta, kalau ada kesempatan bantu tetangga, teman, kerabat, keluarga, bantu mereka kalau ada peluang kesempatan. Yang keempat, kata Siti Khadijah, wataksibul makhdum, bukankah engkau sering jadi orang suka dermawan, membagikan makanan, ajak teman botram tuh, bagi kue, kirim ke masjid makanan, ya, ada fakir miskin diberikan uang, ada saudara kirimin uang, ada pakaian bekas berikan kepada yatim. Itu bantuan itu, kata Siti Khadijah, hadis sahih ini, Pak, itu bisa mencegah kematian yang sul khatimah. Yang kelima, kata Siti Khadijah, wa takrimudz dhaif, bukankah orang yang senantiasa menghormati tamu? Tamu nih, Pak, dihormati, Pak.
Nggak harus dimuliakan tinggi-tinggi, sekalipun hadisnya wa takrim itu memuliakan. Hormati dia. Ajak ngobrol, ada apa Pak? Minum Pak? Ada sekedarnya nih. Bukan basa-basi. Kadang-kadang ada tamu, udah makan belum? Cuma basa-basi aja. Kalau ada minuman aqua gelas, siapkan. Nih, minum. Udah, ada permen, kasih permen. Takrimul dhaif, hormati tamu itu salah satu cara untuk menghindari kematian yang buruk, ya. Tamu datang itu rizki bagi kita, ya. Memang ada juga tamu yang bikin rewel, membuat kita repot. Tapi secara umum tamu itu adalah mendatangkan karunia kepada kita, mendatangkan keberkahan bagi kita, sehingga kita perlu menghormatinya. Dan yang terakhir kata Siti Khadijah, ya, wa tu'inu ana ala nawabil haq. Ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang selalu membantu membela orang-orang yang membela kebenaran? Jadi kalau ada pembela kebenaran, kita bantu, kita tolong, ya. Para pejuang-pejuang itu kita bantu, kita tolong. Itu semua adalah cara untuk menghindari kematian yang buruk, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini nasihat Nabi nih Pak, ya. Kalau kita praktekkan, itu menjadi praktek kehidupan masyarakat sebetulnya sih, ya. Silaturahmi, ya biasa di masyarakat kita praktekkan. Botram, ajak makan, ya, biasa di masyarakat. Hormati tamu, membela kebenaran. Memang yang agak berat berkata jujur Pak, ini yang agak berat ini. Berkata baiknya agak berat, ya. Mudah diucapkan, tapi prakteknya susah Pak. Berkata watas dukul hadis ini berat Pak. Tapi kita coba, ya. Mungkin dalam satu hari itu kalau 1000 kalimat, ya 900 kalimat benar, ya. Mungkin 10 kalimat kurang benar, ya masih lebih baik, ya. Tapi berusaha agar semua ucapan kalimat itu semuanya baik. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi kita semua, yang dijadikan sebagai pengetahuan dan kita renungkan sehingga kita bisa praktekkan. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Billahi bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.